Para peserta, selamat datang. Hari ini kita akan membahas peraturan keselamatan lalu lintas. Pasal 102 hingga 114 tentang urutan hak jalan. Ini berkaitan dengan hak masuk yang terbagi menjadi 3 kategori besar. Kategori pertama adalah video yang sedang kalian lihat sekarang, karena kami telah merangkum menjadi sekitar video 50 menit untuk satu pelajaran. Di halaman dalam situs kami, ada informasi yang lebih mudah dipahami untuk pemula. Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut, Anda dapat mengakses tautan di dalam database peraturan nasional. Anda dapat melihat data yang lebih rinci. Selanjutnya, mari kita lihat penjelasan di sini. Tanpa tanda garis atau tulisan. Tidak ada pemisahan jalur utama dan cabang. Jalur terbatas harus berhenti. Beri kesempatan kepada jalur multi untuk melintas. Jumlah jalur sama, kendaraan belok harus berhenti. Beri kesempatan kepada kendaraan yang melaju lurus. Kendaraan lurus dari belakang atau belok, kendaraan dari sebelah kiri. Harus memberi kesempatan kepada kendaraan dari sebelah kanan. Para peserta ingat kalimat ini. Kendaraan dari sebelah kiri harus berhenti memberi kesempatan kepada kendaraan dari sebelah kanan. Mari kita lihat berita ini. Melaporkan kejadian di bulan Februari 2023. Kecelakaan fatal di Changhua dan Meihua. Seorang pengendara wanita berusia 26 tahun. Dalam perjalanan kerja melewati jalan industri. Persimpangan tidak ada lampu lalu lintas. Tabrakan dengan mobil sedan. Setelah dilarikan ke rumah sakit, ia meninggalkan 3 anak kecil. Teman-teman, pikirkan, anak berusia 26 tahun memiliki anak kecil. 3 anak kecil ini, setelah 5 Februari, tidak akan memiliki ibu lagi. Teman-teman, pikirkan betapa sedihnya. Sangat menyedihkan sekali kecelakaan langsung pergi. Selalu saya ingatkan kepada para peserta, berkendara harus sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Baiklah, mari kita lihat bagaimana keadaan sebenarnya. Siapa yang memiliki hak prioritas? Motor itu bagaimana? Motor gitu ya. Harus terus berkendara, ayo terus berkendara. Lihat, dia tidak bergerak. Seorang ibu muda berusia 26 tahun juga mengendarai motor. Melewati persimpangan yang sama. Mobil sedan melaju langsung menabrak. Meluncur ke udara, kemudian jatuh keras. Luka parah dan meninggalkan 3 anak kecil. Karena persimpangan ini telah terjadi 3 kali kecelakaan lalu lintas tahun ini. Benar-benar perlu diingatkan persimpangan ini. Menggambar, menetapkan berhenti dan berjalan. Bahkan memasang sistem lampu kilat. Untuk membedakan jalur utama, warga berharap dapat dipasang lampu lalu lintas di persimpangan ini. Setidaknya kendaraan yang melintas akan melambat. Jangan sampai ada tragedi lagi, membuat keluarga hancur. Wartawan Chen Song-hwan berkata, tidak akan mengganggu Anda. Kendaraan dari sebelah kiri harus memberi jalan kepada kendaraan dari sebelah kanan. Siapa yang berada di sebelah kanan motor itu? Mobil memiliki hak prioritas. Jadi apakah hak itu berguna? Tidak ada gunanya. Selamat malam. Begitu, 1 nyawa sudah hilang. Mari kita lihat lokasi kejadian. Coba gambarkan. Sekarang Google Maps sangat praktis. Kita bisa pergi ke lokasi untuk memeriksa topografi. Di persimpangan ada garis jaring. Itu menunjukkan bahwa kendaraan masuk dan keluar. Tidak bisa parkir sembarangan. Ada tulisan di tanah. Pelan. Kalian lihat juga pelan. Selanjutnya, ada satu hal yang perlu diingat para peserta. Jika suatu saat berkendara dan melihat cermin sudut, artinya Anda harus melambat. Tujuan cermin sudut adalah untuk memberikan sudut pandang. Anda harus melihat dengan jelas, tidak ada kendaraan yang lewat. Jadi Anda harus melambat. Catat baik-baik. Di daerah pegunungan, jika melihat cermin pengganti. Itu berarti Anda mengatasi kekurangan penglihatan Anda. Jadi Anda harus melambat. Apakah ada di sini? Karena di sini mungkin tidak terlihat. Ini bisa terhalang. Di sini mungkin ada kendaraan masuk dan keluar. Ini dapat menghalangi pandangan Anda. Mobil sedan dari arah ini melaju maju. Semua berjalan. Baiklah. Tunggu sebentar, mundur sedikit. Motor melaju dari sini. Dari video kita bisa melihat, motor itu melaju cukup cepat, tidak melihat ke depan dan langsung meluncur. Tidak ada yang melihat, di perempatan tidak ada mobil. Hanya saja terus berjalan ke depan, tidak tahu mengapa bisa begini. Sangat membingungkan, nyawa sudah hilang seperti ini. Lalu bagaimana dengan ketiga anak ini? Sekarang pintu masuk ini sudah diperbaiki. Mari kita lihat, apa yang diperbaiki di pintu masuk? Lampu lalu lintas sudah diperbarui. Sepertinya tidak buruk kan, tapi masalahnya muncul lagi. Selama ini tidak ada orang di sini. Jika tidak ada orang biasanya, lampu merah. Orang kampung ini tidak mendengar. Tidak ada orang yang lewat. Sepertinya kecelakaan masih akan terjadi. Tidak tahu kapan kita bisa menang. Selanjutnya, kasus ini juga sama. Sebelumnya, pada Agustus 2021, kecelakaan besar yang melibatkan Merkuri. Menjemput 3 anak lelaki. Sementara dalam perjalanan terjadi kecelakaan.
Kendaraannya kehilangan kendali dan terbalik. Anak berusia 13 dan 14 tahun berhasil diselamatkan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ibunya selamat. Ada juga anak laki-laki berusia 9 tahun, Jeji. Mari kita lihat keseluruhan situasi ini. Pada 27 bulan sekitar pukul 9 pagi, di jalan industri dekat Cihuitang, Yunlin. Sebuah mobil sedan hitam bergerak dari utara ke selatan. Mobil di sebelah kiri memberi jalan pada mobil di sebelah kanan. Mobil putih berada di sebelah kanan mobil hitam. Maka mobil putih mempunyai hak utama. Namun, hanya selisih beberapa detik, terlalu cepat menabrak. Setelah ganti mobil, apakah kalian ingat amputasi 2 tahun lalu? Suami meninggal karena kanker. Kemudian 2 anaknya juga meninggal dalam kecelakaan tahun ini. Dan ada 1 lainnya yang diamputasi. Dalam situasi yang tidak menguntungkan. Harus lebih memperhatikan. Jika tidak berjalan lancar, jangan terbagi perhatian. Keteralihan perhatian akan menyebabkan masalah. Lalu kenapa kedua anak laki-laki itu meninggal? Kenapa terbalik? Karena tidak memakai sabuk pengaman. Terbalik menyebabkan mereka terlempar keluar dan tertimpa. Sekarang mari kita lihat lokasi kejadian. Sama saja jalan industri. Apakah ada permukaan jalan yang bergelombang? Bergelombang, apakah kalian melihat? Sangat lambat, Namun kecelakaan terjadi lagi. Mari kita pelajari apakah ada kesamaan antara kedua kecelakaan ini. Ada 1 kesamaan. Ini adalah ketiga anak kecil. Pikirkanlah, jika di rumah ada 1 anak, sangat senang. Jika ada 2, sangat menyenangkan. 3 anak sangat menggembirakan. Tapi siapa yang paling menderita? Ibunya paling menderita. Ayah juga menderita karena harus mencari nafkah. Menafkahi ketiga anak ini. Ibu harus menjaga ketiga anak ini. Dan juga harus bekerja. Setelah sibuk harus bekerja. Waktu jadi tidak cukup harus terburu-buru. Termasuk ibu berusia 26 tahun yang tadi. 3 anak kecil setelah selesai. Dia harus pergi kan. Pasti terburu-buru. Sekarang saya bisa 100% yakin memberitahu kalian. Pasti terburu-buru. Jadi dari kedua kasus ini, ingin mengingatkan kalian semua, setelah membangun keluarga, ada anak-anak yang perlu dijaga. Jangan serahkan kepada 1 orang saja. Melalui pintu masuk tanpa batas. Jangan anggap remeh. Tak peduli apakah itu pintu masuk yang baik ataupun pintu masuk yang tidak baik. Jangan pernah anggap remeh. Sebab fasilitas jalan tidak akan berubah. Jumlah kendaraan dan kecepatan kendaraan tidak diketahui. Jadi kalian harus belajar untuk mengurangi kecepatan terlebih dahulu. Harap diingat, pelajari untuk mengurangi kecepatan lebih dahulu. Berikutnya, mari kita lihat. Kabar ini juga sama. Tidak dapat menunggu anak pulang ke rumah lagi. Kata-kata ini, apakah terasa menyentuh? Sangat menyentuh dan membesarkan mereka sampai besar. Mobil mewah, aku sudah tiada. Mari kita lihat kecelakaan ini. Tepat terjadi di sebuah jalan pegunungan di Pingtung. Di sini ada tempat parkir, ada kendaraan dari Taipei. Terlalu terhimpit, mengubah arus ini menjadi monoton. Oke, mobil putih ini melintas di jalan dan menunggu celah. Saat menunggu celah, perhatikan baik-baik. Maju atau mempercepat untuk lewat. Truk itu melaju dengan cepat setelah melewatinya. Melaju dengan cepat, apakah ada di sini? Bagian depan mobil semakin parah saat mendekati sini. Tidak bisa menyerobot ke depan, ia perlu memperhatikan apakah ada kendaraan yang datang. Sasaran tidak datang untuk diuji, jadi dia berhenti sebentar. Lalu tertabrak ya. Jika dipasang seperti itu, apakah ada cara untuk selamat? Tidak ada cara untuk selamat. Meninggal di tempat, meninggal di tempat. Saya di toko gerakan. Meletakkan senjata sebesar itu. Seharusnya sudah mati, karena tertusuk di sana dan tidak bergerak. Distrik Hokusaku berada di Jalan 35, observasi pada 18 Festival. Saat yang tepat, ada 1 tas lain ketika motor melaju di belakangnya. Sekarang berhenti di depan untuk melihat. Sepertinya sedang terburu-buru pulang. Melihat pengendara motor ini. Terlindas, tersangkut di atap mobil. Juga tidak tahu harus berbuat apa. Kesedihan datang perlahan. Apakah Anda mendengar suara? Kecepatan ini sangat cepat. Melihat tidak, masih ada 1 kendaraan di belakang. Temannya mengikuti di belakang. Ini adalah mobil putih, pengendara pertanian dan temannya mengendarai sepeda. Saat ini mobil putih sudah akan melewati jalan. Jadi mobil sedan ini bergerak. Ketika dia tidak melihat, tertabrak di sini. Dia berpikir jika melewati tidak akan selamat. Sekarang juga ada teman yang bilang saat mengendarai sepeda, mereka menyuruhnya untuk tidak melompat. Juga ada teman yang berterima kasih kepada pihak penyelenggara datang untuk berusaha meraih kemenangan. Sekarang kecepatan sepeda motor ini mungkin melebihi 200. Apakah ada lomba kecepatan atau pelanggaran kecepatan? Polisi sedang menyelidiki untuk mengklarifikasi kecelakaan ini. Semua orang harus diingatkan, semua orang harus berhati-hati.
Ketika melintasi jalan, pastikan sekali lagi tidak ada kendaraan. Ingat baik-baik, oh baik. Jadi, siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan ini? Pengendara sepeda motor besar, karena dia melanggar batas kecepatan secara serius. Dia mengendarai lebih dari 200. Mari kita lihat gambar ini. Melihat lampu kuning berkedip, kita harus memperlambat kecepatan. Melihat lampu merah berkedip, harus berhenti dulu sebelum melanjutkan. Untuk melihat Benny Supermarket, masih sama harus memperlambat kecepatan. Kenapa? Karena akan ada kendaraan yang masuk dan keluar. Jika ada mobil masuk dan keluar, maka akan ada titik konflik. Pom bensin juga sama. Stasiun pengisian juga sama. Karena ada kendaraan yang masuk dan keluar. Mari kita lihat sebentar. Apakah persimpangan ini bisa dianggap sebagai persimpangan? Selain itu, apakah ada lampu berkedip, lampu kuning, dan lampu merah? Mari kita lihat persimpangan ini. Apakah ini termasuk persimpangan? Karena tidak ada. Tidak ada jalur, jadi tidak dihitung. Apakah persimpangan ada lampu berkedip, lampu kuning? Juga tidak ada lampu merah yang berkedip. Tidak ada. Jadi ini adalah bagaimana cara melintasi jalan. Ini adalah segmen video yang baru saja kita tonton. Ini disebut kuda hitam, sangat cantik. Kendaraan medis berhenti di sini. Setelah melihat, harus berputar dan kembali ke arah Kaohsiung. Menuju selatan tepat di sini. Di sini lihat masih ada stasiun pengisian. Masih ada supermarket. Apakah Anda melihat supermarket? Di sini ada 111. Ini juga cukup terkenal. Cukup terkenal. Mobil yang datang dari sana. Terjadi kecelakaan mobil yang baru saja kita lihat. Semua orang pikirkanlah, jika hari ini adalah Anda. Anda melintasi jalan ini, bagaimana Anda akan melintasi jalan? Harus memeriksa 3 kali, pastikan tidak ada kendaraan. Ingat baik-baik. Harus melihat dengan jelas. Sepenuhnya tidak ada kendaraan baru bisa bergerak. Jalan, atau kita harus ikut memperlambat. Jika ada lampu lalu lintas, maksudnya adalah pintu masuk ini. Jika tidak ada lampu lalu lintas, maka di persimpangan depan ada lampu lalu lintas. Misalkan ada lampu lalu lintas di sini. Anda harus menunggu lampu merah. Pastikan tidak ada kesalahan sebelum melanjutkan. Jika tidak, situasi seperti ini akan terus berulang. Metode paling aman adalah menghabiskan sedikit waktu. Menghabiskan sedikit waktu untuk melintas, artinya Anda tidak boleh langsung melintasi. Anda harus terlebih dahulu berjalan lurus di jalur luar. Setelah berjalan lurus, kembali ke jalur dalam. Kemudian belok kembali dari celah berikutnya. Putar balik seperti mobil ini. Berhenti di pulau aman ini, paling aman, mobil harus bersembunyi di pulau aman. Tidak ada lampu berkedip, lampu kuning dan merah. Karena itu bukan jalur masuk, tetapi sebenarnya memiliki fungsi jalur masuk. Ini adalah yang perlu diingat oleh semua orang. Karena setelah kecelakaan ini, sekarang persimpangan ini berubah menjadi bagaimana? Mari kita lihat. Mengabaikan belokan tiba-tiba. Saat ini semua sudah ditutup. Sudah ditutup. Termasuk celah di depan juga sama. Di sini juga sama. Semua sudah ditutup. Jalan ini sangat lurus, juga merupakan garis pantai. Jadi rasanya cukup baik, sangat bagus. Selanjutnya, mari kita lihat situasi yang kami hadapi tahun-tahun lalu di daratan. Namun pelatih harus memberitahu terlebih dahulu, karena pelatih tidak membisukan. Jadi Anda akan mendengar makian. Tapi tidak masalah. Ini justru lebih menarik. Tetapi dia takut kita kabur. Seperti ini bagus, sekarang ditambahkan ikan mas. Tambahkan ikan mas 3 dari 2. Dari 2. Miring. Jadi tidak perlu terburu-buru. Lempar beberapa kali lagi. Mobil ini ada masalah. Oke, semua di sana berantakan. Saya sama sekali tidak bisa melakukannya. Saya tidak punya. Baik, selamat tinggal. 2 sendok. Saya baru bisa jadi berotak. Terima kasih semuanya. Selamat tinggal. Terima kasih semuanya. Arahkan ke sana. Telepon. Baik, kita lanjutkan latihannya. Ini adalah situasi yang kami hadapi sebagai pengemudi. Jadi nanti jika Anda mengemudi juga akan menghadapi situasi seperti ini, bagaimana cara menghindarinya? Tadi apakah Anda mendengar suara kendaraan lunak ada tombol? Suara klakson.
Semuanya tidak seharusnya tidak diperhatikan. Mari kita lihat tempat kejadian. Merah adalah mobil sedan, biru adalah mobil transportasi. Karena awalnya ada 3 jalur. Sekarang sini musuh 3 jalur, lalu kembali menjadi 3 jalur. Mobil satu putar kiri. Jadi dia pasti di jalur dalam. Saat datang ke sini dia menyadari, rusa ternyata memiliki tumor. Jadi dia harus kembali ke jalur tengah. Maka terjadi peristiwa yang terjadi tadi. Dia tidak tahu kondisi jalan di sini. Biasanya kita pasti akan berada di jalur dalam terlebih dahulu. Ketika datang ke sini ada titik konflik di sini. Siapa yang punya hak utama? Kami adalah mobil yang berjalan lurus. Kami juga mobil sedan. Jadi hak utama kami melihat jalan seperti ini. Seperti persimpangan tipe daging. Ketika di sini Anda harus melihat dua sisi. Jika ada mobil besar, harus memberi jalan pada mobil besar. Ini yang akan diingat oleh semua orang di masa depan. Baik, mari kita lihat. Kondisi jalan ini terlihat seperti ini. Di depan ada 2 jalur. Di belakang ada 3 jalur, tapi tidak terlihat 3 jalur. Jadi, di masa depan jika Anda melihat arus kendaraan seperti ini, harus lebih perhatian. Perhatikan pengurangan jalur, hati-hati dengan kedua sisi. Apakah kita sudah membicarakannya? Mobil belakang juga sama, mobil depan di kiri. Kanan, Anda harus memperhatikan semuanya. Terutama untuk mobil besar. Kami harus lebih memperhatikannya, karena mereka mengambil lebih banyak uang. Sudut pandangnya akan lebih luas. Ketika jalur masuk ke sini, kembali menjadi 3 jalur. Apakah Anda melihatnya? Jika berbelok kiri, menuju Jalan Alishan. Tiba-tiba ada bagian ini muncul. Sangat aneh. Saat berbelok kanan, masuk jalur mobil luar, jalur belok kanan atau jalur lambat. Sampai di pintu masuk, lalu belok kanan. Saat berbelok kanan dari jalur lambat. Harus pada jarak 30 hingga 60 meter sebelum memasuki persimpangan. Masukkan rekaman lambat. Mari kita lihat laporan berita ini. Nyalakan lampu arah, pastikan tidak ada mobil di belakang kanan. Pengemudi belok kanan dari jalur campuran. Seorang misjang di Kaohsiung baru-baru ini pergi ke Tainan. Beginilah saat berkendara. Namun ia menerima sebuah tiket. Tentu saja dia merasa sangat membingungkan. Saya kan bukan belok dari sisi dalam, saya belok dari sisi luar. Pelanggaran terjadi saat belok kanan di banyak jalur. Tanpa beralih ke jalur luar terlebih dahulu, denda 600. Kembali ke persimpangan ini yang terletak di Jalan Ningguan dan Jalan Zhongshan di Tainan. Mobil di belakangnya juga ikut belok. Pengemudi seharusnya tidak tahu bahwa belok ke kanan seperti ini sudah melanggar. Dalam 2 menit, setidaknya 3 mobil belok dengan cara yang sama. Bagi penduduk setempat, tidak masalah. Pasti banyak orang yang langsung lewat. Saya juga mengemudi hampir sama. Tidak mungkin kita berdiri di jalur motor. Bicara tentang jalur ini, jalur untuk kendaraan kecil lebih diutamakan, mobil tidak akan berebut jalan. Jalur campuran juga bisa terus maju. Panah belok berlawanan dengan garis. Kembali kena denda. Ternyata saat mendekati garis, harus beralih ke jalur motor. Dan kemudian belok kanan, tidak bisa belok mendekati persimpangan. Tapi tempatnya dekat persimpangan. Masih ada tempat parkir. Yang mengurangi uang bagi motor yang berhenti dan bergerak saat lampu merah. Bagaimana cara belok? Tidak ada tanda sama sekali. Mengingat desain garis seperti ini, bukankah seperti jebakan? Banyak mobil di sini. Jadi saat saya menyalakan lampu arah, tidak ada yang memperhatikan saya. Tidak ada yang membiarkan saya mendekat. Ketika saya bisa belok, sudah sampai di persimpangan. Karena saya merasa ini adalah masalah desain jalan. Karena di sini jalur di sebelahnya sangat sempit, mengacu pada jalan Dashi di Kaohsiung. Garis putus-putus yang dapat diubah jalurnya. Sudah dipasang 50 meter sebelum persimpangan. Dan di permukaan jalan juga ada tanda yang jelas. Bisa terus maju, bisa belok kanan. Jika salah dapat penalti, maka pengguna jalan bisa memahami dengan jelas. Jalur yang memungkinkan belok di pusat kota Kaohsiung. Di ujung jalan ada papan peringatan. Banyak kendaraan kecil di pusat kota Tainan. Masyarakat mengeluh, mengikuti garis tapi mendapat denda. Dinas Perhubungan menjawab, harus belok 30 meter sebelumnya. Nyalakan lampu arah, alihkan ke jalur luar. Dengan konsep seperti ini, dalam jarak 30 meter dari pintu masuk jalan. Dengan cara memasang garis putus-putus, dari sini dapat bergabung. Menekankan ini bukan jebakan. Harus lebih diperhatikan oleh pengguna jalan. Di sini tertulis di nota yang dilaporkan oleh masyarakat. Harus jelas, ini adalah laporan dari masyarakat. Jadi mengingatkan kepada semua peserta. Sekarang banyak denda adalah laporan dari masyarakat. Baiklah, jadi semua tahu cara belok kanan. Selanjutnya, mari kita lihat kecelakaan ini. Kita berhenti sejenak. Mobil muncul dari bawah. Di bawah adalah rekaman dari belakang. Ini adalah yang di depan, muncul dari bawah. Dia akan belok kiri, mari kita lihat bagaimana dia belok kiri. Baik belok kiri. Beberapa kesalahan saat naik dari jalur bawah. Tahu kan, suatu saat berkendara. Untuk menghindari perselisihan yang tidak perlu. Dalam situasi seperti ini, jangan lupa di depan.
Jika perlu, nyalakan lampu arah. Ikuti di belakangnya, jangan potong ke depannya. Ingat baik-baik ya, ikuti di belakangnya. Mengikuti di belakang akan lebih aman. Baik, lebih aman sedikit. Dengan cara ini tidak ada masalah, dia belok. Orang di belakang merasa tidak nyaman. Kamu juga tidak membawa 2 pasang sudi, mobil kedua. Baiklah, lihat tidak ada yang nangkap. Apakah tidak boleh melanggar garis jalur? Jika sampai ke sini, jika ada kamera pengawas di pintu masuk, tetap juga akan menerima denda. Selanjutnya saat belok ada di sini, garis panduan untuk kendaraan sama dengan garis panduan belok. Dia sudah memotong keluar. Itu juga tidak boleh. Oh baik, setelah rounds ada 2 jalur. Saat belok kiri harus ke jalur dalam, karena memang harus memotong. Jadi dia bisa berbelok ke jalur dalam juga. Namun karena dia ingin, selanjutnya dia harus belok kanan, jadi dia ke jalur luar. Lihat tidak? Jadi orang ini muncul dari jalur bawah. 1 kesalahan, 2 kesalahan, 3 kesalahan, 4 kesalahan. Sudah terjadi 4 kesalahan. Jika tidak terjadi kecelakaan aneh sekali. Terus jalan ke depan. Oke, pergi ke Lanta. Kita percepat sedikit. Oke, berikutnya dia belok kanan di persimpangan depan. Mari kita lihat di belakang. Di belakang, di cermin itu, juga ada sepeda motor yang datang. Apakah ada sepeda motor terlihat? Sepeda motor tidak menyalakan lampu. Jika dia menyalakan lampu besar, maka lebih mudah untuk melihat bahwa dia tidak menyalakan lampu. Dia memang harus belok kanan di persimpangan ini. Belok kanan itu, jalur mobil asing bisa menggunakan kode belok. Apakah ini baik? Belok lalu lihat. Bicara. Apakah sudah A? Sudah jatuh setelah A jalan macet. Anak muda ini bangkit dan minta maaf. Dia berkendara lebih cepat. Tidak apa-apa. Dia mau pergi menepuk pantatnya. Mau pergi dan salah. Boleh tolong dia pergi? Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Ini harus diingat oleh semua orang. Jika kalian mengalami kecelakaan kecil atau besar di daratan Cina, pasti harus menelepon polisi. Karena di jalur ini, kebetulan ada staf dari showroom mobil Yulon yang datang membantu mengeluarkan tanda segitiga darurat. Nah, harus dikatakan, orang harus turun dari mobil. Rem ditarik, cepat. Letakkan tanda darurat. Tempatkan di belakang agar mobil di belakang tidak menabrak. Telepon polisi dan akhirnya polisi datang, diantar ke rumah sakit. Rumah sakit bilang harus 40.000. Harus pasang paku baja karena tulang rusuk patah. Untuk pasang paku baja 40.000. Dia bilang, dia tidak punya uang. Tidak punya uang, jadi pemilik mobil bilang, pinjam sedikit dari teman. Kita punya perusahaan asuransi yang akan menangani. Nah, mobil ini ada asuransi tanggung jawab 3. Yang berarti jika kami mengalami kecelakaan, perusahaan asuransi akan bernegosiasi dengan pihak untuk penyelesaian, dan perusahaan asuransi akan mengeluarkan uang untuk mengganti pihak lain. Orang itu bangkit, jadi lebih baik begitu. Iya, ini disebut asuransi tanggung jawab ketiga. Dia memiliki asuransi untuk jalur ini. Jadi diserahkan ke perusahaan asuransi untuk ditangani. 1 bulan kemudian, perusahaan asuransi menelepon dan bilang sudah diselesaikan 80.000. Penyelesaian dilakukan. Jadi bawa cap KTP untuk menyelesaikan. Jadi semua setelah ini berkendara harus sangat berhati-hati. Mari kita lihat gambar di depan dia ini. Juga disebut sebagai asuransi sembarangan. Kita lihat gambar ini, itu adalah kendaraan A. Interior kendaraan. Sekarang kita lihat kaca jendelanya. Kaca jendela dilengkapi dengan tirai. Pelatih tidak menyarankan untuk memasang tirai. Memasang tirai lebih tinggi privasinya. Tidak salah. Itu akan ada masalah visi sudut pandang untuk teman sepeda motor itu. Dan jika itu dilipat, luas pilar B-nya. Jadi sangat tidak cocok. Ada keraguan tentang keselamatan berkendara. Mari kita lihat kaca spionnya. Kaca spionnya dilengkapi dengan kaca lebar. Kaca lebar tujuannya apa? Untuk melihat lebih luas. Tapi jika melihat lebih luas, objek akan terlihat lebih kecil. Jadi sama sekali tidak bisa melihat sepeda motor datang. Jadi saya juga tidak menyarankan kalian menambahkan cermin yang tidak perlu pada kejadian belakang yang sudah ada. Pengemudi ini adalah seorang wanita berusia 70-an. Dia adalah tetangga kita. Dia masih mengemudi. Apa kamu bilang dia tidak berpengalaman? Dia berpengalaman. Dia sangat berpengalaman. Dia sudah mengemudi mobil selama 10 tahun. Iya, tidak salah. Dia masih berkendara kemana-mana ke Taipei untuk menari di disco. Karena dia adalah guru tarian. Lalu berkendara sembarangan. Tapi sebelumnya jalan bawah akan menjadi lebih besar. Keadaannya sudah oke, karena saya tidak masalah. Mengapa jalan bawah langsung sembarangan? Dia akan mengatakan, waktu terbatas. Akhirnya harus membuat laporan. Memperpanjang waktu. Apakah mendapatkan efek yang baik? Tidak ada. Yang penting saat kita mengubah arah berkendara, kita harus memeriksa dengan teliti.
Tidak hanya melihat cermin spion belakang, harus menoleh sedikit, lalu menyesuaikan setir kita. Tidak hanya melihat cermin belakang lalu menyesuaikan setir, karena ada masalah blind spot. Ini perlu diingatkan kembali kepada semua peserta. Maksudnya adalah ketika kita sampai di persimpangan dengan lampu lalu lintas. Meskipun lampunya hijau, tapi jalan di depan macet. Beberapa kendaraan melaju lurus, dan ada beberapa kendaraan belok kiri. Tak bisa bergerak. Pada saat ini, kita harus berhenti garis stop sebelum masuk. Jangan masuk ke area masuk, karena setelah kamu masuk, ketika lampu berubah, kamu malah akan mengganggu lalu lintas. Karena lampu merah, sementara lampu hijau, semua kendaraan melanjutkan. Tidak bisa bergerak. Ini kedepannya, kalian semua harus sangat memperhatikan hal ini saat berkendara. Saat ada kendaraan yang sama, kendaraan yang belok kiri harus berhenti. Memberi kesempatan pada kendaraan di sebelah kanan. Mobil nomor 1 dan mobil nomor 2 adalah mobil yang lurus. Mobil nomor 1 ada di sebelah kanan mobil nomor 2. Kendaraan di sebelah kiri memberikan kesempatan kepada kendaraan di sebelah kanan. Jadi mobil nomor 1 memiliki prioritas. Mengapa harus memberikannya prioritas? Karena mobil nomor 2 tidak melihat. Di sebelah mobil nomor 1 jika ada sepeda motor, dia tidak bisa melihat. Jika dia tidak melihat dan mencoba melintas, sangat mudah untuk ditabrak oleh sepeda motor. Kita sering melihat. Atau di persimpangan sering melihat situasi seperti ini. Mengemudi di luar sana juga akan menghadapi situasi seperti ini. Situasi apa? Saat sampai di persimpangan ini, mobil nomor 1 seperti kamu. Mobil nomor 2. Dia akan terjebak, memberi jalan bagi suara nomor 2. Tentu mobil nomor 2 bisa melintas. Tapi sudahkah kamu mempertimbangkan sedikit, apakah ada risiko? Karena dia tidak tahu apakah ada sepeda motor di samping mobil nomor 1. Karena sepeda motor tidak melihat mobil nomor 2. Jadi mengapa saat memasuki area, kendaraan di sebelah kiri harus berhenti memberi kesempatan bagi kendaraan di sebelah kanan untuk melintas ada di sini. Karena ada masalah penglihatan dan sudut pandang. Ini perlu diingatkan kepada semua. Pertama, harus diperhatikan. Kendaraan tidak boleh menggunakan jalur khusus untuk belok. Kendaraan yang belok juga tidak boleh menggunakan jalur untuk berjalan. Jika suatu saat kamu saat mengemudi, melihat persimpangan dan ternyata menggunakan jalur belok, maka apa yang kamu lakukan? Kita sudah sebutkan, kamu harus sesuai dengan arah berkendara yang benar, belok kiri, lalu cari cara untuk berbelok. Kendaraan yang melaju lurus juga sama. Jangan mengharapkan kendaraan yang melaju lurus untuk belok kiri. Karena jika tidak terjadi masalah, semuanya baik-baik saja. Jika terjadi masalah, akan menjadi sangat merepotkan. Banyak kali kita harus sangat memperhatikan. Pertama, lihat beberapa kata ini. Pada segmen dengan tanda persimpangan. Tidak boleh cauce. Sudahkah kamu melihatnya? Ingat baik-baik ya. Pada segmen ini tidak boleh cauce. Di titik persimpangan tidak boleh cauce. Mari kita lihat kasus ini. Pengemudi Tesla tidak bisa menghindar dan terlibat tabrakan. Mengakibatkan 1 orang meninggal. Pertama, sudut pandang terbuka. Pengendara wanita memotong irisan air. Mari kita lihat bagaimana situasi sebenarnya. Baik, Tesla melaju cepat. Kita matikan suaranya. Tesla melaju kan? Lampu hijau. Karena jalur dalam tidak ada kendaraan. Jalur tengah ada 1 kendaraan. Jadi Tesla melihat tidak ada kendaraan di jalur dalam. Dia memotong ke jalur dalam. Langsung melewati. Sementara kendaraan di tengah ini tidak bergerak. Kenapa tidak bergerak? Karena dia sudah dipasang, nyawanya sudah hilang. Jadi teman-teman lain kali saat berkendara, saat melewati persimpangan harus ekstra hati-hati. Hati-hati dengan apa? Jika mobil di depan tidak bergerak, jangan bergerak. Karena dia melihat situasi. Kamu tidak melihat. Ini adalah hal yang perlu diingat semua orang. Jika mobil di depan tidak bergerak, jangan bergerak. Melihat tidak. Apakah dia tertidur? Tentu saja iya. Apakah sudah terpasang? Ini adalah lensa Tesla. Ini adalah kamera lainnya. Apakah sudah terpasang? Sepeda motor ini datang dari sini. Untuk berputar, mari kita lihat lampu merah. Sekarang lampunya hijau untuk lurus. Jadi kendaraan yang belok kiri tidak boleh bergerak. Misalnya kita di jalur lurus tengah. Kita berhenti di sini. Saat kita mulai bergerak. Karena ada truk di sebelah kiri. Menutup pandangan kita. Jadi saat kita mulai bergerak, harus perlahan-lahan bergerak perlahan. Tidak bisa langsung cepat. Karena kita tidak bisa melihat kendaraan dari sebelah kiri. Ini perlu diingat semua orang. Kecelakaan seperti ini sering terjadi. Jadi jangan terburu-buru. Selain itu, jika di depan ada mobil, kita berada di belakang mobil itu, saat lewat dia memperlambat kecepatan. Mobil di depan memperlambat kecepatan. Kita juga harus memperlambat kecepatan. Bahkan jika dia berhenti, kita harus ikut berhenti. Jangan bilang tidak melihat orang, lalu kamu terus lewat. Bukan, tidak melihat. Yang tidak terlihat adalah mobil di belakang kita. Tidak berarti mobil di depan tidak terlihat. Nah,
Jadi ini harus diingat semua orang. Mobil di depan memperlambat kecepatan. Pejalan kaki harus menggunakan jalur penyeberangan. Pelatih juga menambahkan kalimat ini. Hati-hati, jangan langgar rambu-rambu. Pejalan kaki karena terlalu dekat. Jalan lebih mudah. Jadi kita sering melihat pejalan kaki berjalan seperti ini. Wartawan mengatakan ini adalah zebra cross. Ini bukan zebra cross. Gimana cara pejalan kaki menyeberang? Singkatnya, Incheon. Menyeberang jalan. Jika tidak ada masalah, ya tidak masalah. Jika ada masalah, kamu harus menyeberang. Ada sepeda motor datang. Karena menabrak kamu lalu jatuh. Atau karena hujan jadi jatuh. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab ada di pemimpin. Ini perlu diingat para siswa. Cara menyeberang jalan sangat berbahaya. Sudah berbahaya. Masih ada tanggung jawab kecelakaan. Jadi perlu diingat semua siswa. Saat belok kiri, harus menunjukkan 30 meter sebelum persimpangan. Lampu arah kiri atau isyarat untuk berpindah ke jalur dalam atau belok kiri. Jalur sampai di tengah masuk untuk belok kiri. Tidak boleh menduduki jalur kendaraan yang datang untuk belok kiri lebih dulu. Mari kita lihat gambar ini. Ini adalah area belok kiri. Jika menggambar area belok kiri, bisa dilihat ini. Tempat untuk menunggu belok kiri. Khusus lampu waktu menunggu menyala. Jika tidak ada jalur belok kiri, belok, maksudnya tidak boleh sampai tengah pintu masuk, menunggu untuk belok kiri. Jadi bagaimana kita belok kiri? Mari kita lihat foto ini. Bisakah? Belok kiri, hal pertama yang harus dilakukan. Kita harus lihat apakah ada tanda larangan belok kiri. Jika ada merah dan hijau, bolehkah belok kiri? Jawabannya adalah boleh. Yang harus kita lakukan adalah harus memastikan tidak ada kendaraan yang datang. Harus dijelaskan dengan jelas kalimat ini. Karena banyak kendaraan yang mengalami kecelakaan saat belok kiri. Karena dia hanya melihat truk di jalur dalam. Atau mobil penumpang, dia tidak melihat sepeda motor di sebelah. Karena sepeda motor lebih cepat. Saat kamu berbelok. Saat kamu datang sudah terlambat. Langsung menabrak. Lalu kenapa bisa menabrak mobil ini? Karena kami berbelok ke kiri dan sampai di sini. Jika ada orang yang sedang berjalan, kami akan berhenti. Saya tidak berhenti membawa sepeda motor. Langsung melaju dan menabrak. Kasus seperti ini sangat banyak. Jadi saat kami berbelok ke kiri, harus sangat berhati-hati, memastikan tidak ada mobil yang datang. Selain itu, di sini ada jalur penyeberangan. Tidak ada pejalan kaki yang jauh di jalan. Ini harus diingatkan kepada semua. Mari kita lihat video ini. Mari kita terus lihat lampu hijau, kita akan berbelok kiri. Oke, kita siap untuk belok kiri. Jadi mobil kita mendekati tengah, menunggu untuk belok kiri. Namun kami tidak menghalangi jalur kami di pulau aman ini. Jika jaraknya cukup, kami akan melintas. Apakah Anda memperhatikan orang? Oke, mobil putih ini juga berhenti. Kasih dia lewat. Pejalan kaki ini, kita harus berhenti. Biarkan dia lewat dulu. Karena bagian mobil kita berada di jalur, jadi semua yang mengemudi di luar ingatlah. Harus pelajari baik-baik. Melihat pejalan kaki, apakah ada orang di jalan. Jika tidak, saat Anda berbelok, Anda harus menunggu jalan kelewatan. Dan ternyata mobil datang. Sepeda motor datang. Contoh kecelakaan ini sangat banyak, jadi kita harus berhenti. Saat berhenti, badan mobil sedang di jalur. Truk militer kembali ke pangkalan. Kecelakaan saat berbelok kiri. Berita terbaru dalam negeri. Di Pingtung Hengchun, siang ini terjadi kecelakaan fatal. Kendaraan militer yang sedang berpindah posisi dikemudikan oleh Sersan Cheng. Di Jalan 26, sedang bersiap masuk ke pangkalan. Seorang pria bernama Zhang menunggangi motor besar bertiga mengalami tabrakan. Setelah benturan keras, langsung menabrak tembok dan jatuh. Pengendara Zhang dan penumpang belakang dilarikan ke rumah sakit. Sersan Zhang sudah tidak punya tanda vital di tempat. Dilarikan ke rumah sakit tidak tertolong. Sementara penumpang belakang sempat siuman. Sersan Cheng mengalami cedera dan tidak terpengaruh alkohol. Kendaraan bergerak perlahan di persimpangan. Mari kita berhenti sejenak. Begini perlahan kita akan belok kiri. Sasaran ada lampu hijau. Apakah Anda lihat lampu hijau di lampu hijau? Baiklah, selanjutnya. Oh, dia melihat mobil. Oh, mobil. Lihat tidak. Tabrakan. Penumpang di dalam mobil berteriak tak berguna. Sebuah motor besar langsung menabrak truk militer ini. Saya melihat, saya tahu, kesadaran tidak ada. Bagaimana bisa biarkan mereka sendiri?
Pengemudi yang menyebabkan kecelakaan, salah satunya masih mengenakan seragam militer. Insiden ini terjadi sekitar pukul 5 sore pada tanggal 1. Di Jalan Utara Hengchun, tentara Cheng mengemudikan kendaraan militer ini seharusnya kembali ke pangkalan Renshaw, tetapi tidak terduga. Pria Zhang menunggangi motor besar merah dan membawa seorang pria lain. Langsung menabrak pria Zhang. Di lokasi, lebih tepatnya kehilangan detak jantung, dilarikan ke rumah sakit pergi berobat. Sudah seperti tidak bernapas dan tidak punya detak jantung, penumpang belakang. Meskipun kemudian dilarikan ke rumah sakit Nanmen, akhirnya tidak tertolong. Penumpang di dalam mobil mengalami patah tulang terbuka. Tentara yang terlibat kecelakaan. Tidak terpengaruh alkohol, tanggung jawab terkait juga akan terus diselidiki. Reporter Su Shihui melaporkan dari Pingtung. Oke, yang kita bicarakan tadi adalah lampu hijau. Lampu hijau. Mari kita lihat persimpangan ini. Persimpangan ini cukup besar, yaitu pangkalan ini. Saat truk militer kita kembali dari sini. Memakai truk besar sampai di sini. Kecepatan diperlambat karena ini waktu sore. Malam agak gelap. Dia harus belok kiri masuk ke pangkalan. Dan di depan lampu hijau. Berapa batas kecepatan lampu hijau? 70. Lihat tidak, 70. Oke, saat belok kiri tepatnya ditabrak. Dari kecelakaan ini, apakah mau berbalik atau belok kiri? Jika ada persimpangan di depan, jika lampu hijau, jangan belok kiri. Atau belok balik, tunggu persimpangan ini. Adalah lampu merah, lampu merah. Jadi tidak ada mobil yang datang. Kamu baru bisa belok kiri atau putar balik. Artinya, kamu harus memastikan berkali-kali apakah ada mobil di sini. Karena mobil yang baru saja lewat adalah motor besar berplat merah. Apakah ada masalah melanggar batas kecepatan? Mungkin keluarganya merasa begitu. Mungkin karena lampu hijau. Ia langsung melaju ke depan. Mungkin dia melanggar batas kecepatan. Karena batasnya 70, jadi harus melanggar kecepatan. Jadilah tabrakan. Umumnya, di area militer seperti ini, akan ada tentara yang berjaga di sana. Untuk mengatur lalu lintas. Terutama saat kendaraan besar masuk dan keluar dari area militer. Hampir. Sepertinya tidak ada petugas yang mengatur. Ini adalah hal yang salah. Terjebak di lampu hijau. Jadi sebaiknya kamu tidak lewat. Tidak boleh memaksa. Sebelum berbelok, langsung masuk ke persimpangan. Menggunakan jalur yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Mari kita lihat gambar ini. Gambar ini adalah sketsa kecelakaan yang digambar oleh polisi. B adalah sebuah mobil yang berputar. Ia akan belok untuk berputar. Ini adalah beberapa jalur. 1, 2, 3, 4. 4 jalur 2 arah dengan 4 jalur samping. Ia harus melintas dari jalur kendaraan luar. Akibatnya motor datang dari belakang. Melihat mobil B memberi sinyal. Mengira dia akan terus lurus. Beralih ke jalur dalam. Ternyata dia berputar. Akhirnya terjadilah tabrakan. Mobil terjatuh di tengah jalan ini. Mari kita lihat kendaraan ini. Ia menabrak di tempat ini yaitu bagian kiri belakang sini. Itu berarti dia belum menyelesaikan belokan. Maka dia menabrak di tempat ini. Jika dia selesai berbelok, tidak seharusnya menabrak di sini. Seharusnya dia menabrak di sini kan? Setelah menabrak, apabila di depan. Jadi melihat posisi tabrakan, bisa disimpulkan bahwa dia belum menyelesaikan belokan. Seluruh kendaraan ini terletak di tengah jalan dan menabrak. Menabrak kursi belakang, hampir bisa menghindar. Baik, lalu bagaimana? Selanjutnya, tentu saja menelepon polisi. Pasang tanda segitiga. Setelah itu, kemudian urusan ditangani oleh perusahaan asuransi. Karena mobil ini memiliki asuransi. Kendaraan ini sudah berusia 20 tahun. Berapa nilai sisa yang tersisa? Mungkin tersisa sekitar 20.000. Namun pemeliharaannya sangat baik. Ban baru saja diganti, pemeliharaannya sangat baik. Hanya saja agak boros bahan bakar. Hasil perkiraannya lebih dari 40.000. Apakah perlu diperbaiki? Iya. 20 tahun sudah kan? Kamu harus memperkirakan 40. Sepertinya perlu biaya lebih dari 50.000. Dia harus memotong semuanya ke bengkel resmi untuk diperbaiki karena semua perawatannya resmi. Jadi diperkirakan biaya sekitar 50.000. Pemilik mobil merasa itu tidak baik. Jadi lebih baik ganti baru. Lagi pula sudah 20 tahun. Dia pun menggantinya. Karena dana tidak cukup. Dana hanya tersisa 20.000. Akibatnya pergi mengganti dengan mobil baru. Dapat mengganti hingga 50.000. Baik, selanjutnya kita lihat laporan awal. Kita terus membahas. Mengenai laporan awal yang panjang ini mencakup waktu, tempat, nama pengemudi, jenis kendaraan. Ada kemungkinan yaitu ia menulis di sini. Jenis kendaraan adalah biasa. Motor besar.
Belum ditemukan faktor penyebab. Karena biasanya ada faktor penghalang dan pemicu. Faktor penghalang biasanya lebih berat. Faktor pemicu biasanya lebih sedikit. Dia tidak mencantumkan catatan kedua di sini. Jadi seluruh kecelakaan ini terjadi diakibatkan oleh kendaraan kecil ini. Sebab utamanya adalah berputar tidak sesuai aturan. Aturan rapat. Berapa banyak uang yang harus dibayar? Perusahaan asuransi kemudian berbicara dengan pihak lain. Kompensasi sebesar 40.000 sudah diselesaikan, karena orangnya tidak mengalami cedera serius. Mobilnya rusak. Baik, ini adalah titik penyelesaian yang jelas. Jadi, kenapa pelatih terus meminta para siswa untuk tidak berputar di jalan raya? Syukurlah, hanya cedera ringan. Jika jatuh dan terluka, maka akibatnya akan sangat sulit dibayangkan. Sangat sulit dibayangkan, terutama untuk sepeda motor. Mobil ada helm keselamatan. Tapi masalahnya adalah tulang leher. Tulang belakang tidak terlindungi. Banyak kecelakaan mobil setelah jatuh menjadi lumpuh. Menjadi koma pun sangat banyak. Mari kita lihat gambar di lokasi. Tepat di tempat ini. Pintu ditarik ke sini, terlihat di sini. Apakah ada yang menabrak garis? Sampai jumpa di episode berikutnya. Dia ada di gedungnya. Dia perlu berputar di sini. Garis kuning ada pusat. Artinya tidak boleh berputar. Tetapi di sini ada keluarnya. Pintu masuk dan keluar parkir bawah tanah. Tapi tetap saja tidak boleh, karena itu berputar. Dia berputar, itu tidak diperbolehkan. Karena ada dua jalur yang terpisah. Dan lagi, dia di jalur kendaraan luar. Jadi dia menciptakan hambatan. Coba pikirkan berputar seperti itu. Berputar di jalur luar. Atau berputar di jalur dalam yang lebih aman. Tentu saja lebih aman di jalur dalam. Anda harus beralih ke jalur dalam terlebih dahulu. Baru kemudian melakukan putaran. Jangan langsung putar jalur kendaraan luar. Karena kecepatan sepeda motor sulit kita tentukan. Pelatih terus mengingatkan para siswa untuk tidak berputar di jalan raya, lingkari di dalam kotak, cari tempat yang luas. Untuk melakukan manuver. Atau berputar ke kanan di sekitar. Belok kanan semua terlihat. Mudah kan? Karena keselamatan. Lebih penting atau membuang waktu lebih penting? Tentu saja, keselamatan lebih penting. Menghabiskan sedikit waktu demi keselamatan. Jadi apakah dia punya pengalaman mengemudi? Dia mengemudi. Setidaknya saya tanyakan. Lihat ini. Setidaknya ada pengalaman 30 tahun. Karena dia lebih dari 50 tahun. Jadi seharusnya sudah memiliki pengalaman 30 tahun. Ini pengemudi berpengalaman. Terlalu terbiasa bagaimana ya? Dia sudah terbiasa. Tidak ada masalah baginya. Namun kita punya pepatah. Tidak takut 1 juta, takut 1 kilometer. Kemudian kejadian pun terjadi. Harus menyalakan lampu atas juga berarti menyalakan lampu besar. Ini adalah bagian dari jalur yang diatur. Ketika bertemu hewan atau ikan kabut, saat gelap dan visibilitas buruk, harus menyalakan lampu depan yang terang ketika tidak ada ikan. Atau ketika kabut, tidak boleh menggunakan lampu kabut. Surat tilang ini dilaporkan oleh publik. Akibatnya didenda 1.200. Artinya dia menyalakan lampu kabut pada siang hari, pasal 111 tentang parkir darurat kendaraan. Harus mengikuti ketentuan berikut. Di jembatan, terowongan. Di hadapan rintangan bundaran. Di persimpangan kereta api. Tidak boleh parkir darurat. 2 dalam 10 meter dari halte bus di persimpangan dan tidak boleh parkir darurat. Jadi tempat yang memiliki rambu larangan parkir darurat. Tidak boleh parkir darurat. 4 di depan rambu lalu lintas. Tidak boleh parkir darurat, tidak boleh melakukan parkir darurat secara tiba-tiba. Ketika parkir darurat, harus mengikuti arah kendaraan berjalan. Hanya menempel pada tepi jalan. Ban depan dan belakang. Jarak sisi luar dari tepi jalan atau permukaan jalan tidak boleh lebih dari. Tetapi untuk kendaraan besar tidak boleh lebih dari 1 meter. Untuk kendaraan besar dan sepeda motor ketika melakukan parkir darurat, harus mengikuti arah kendaraan berjalan. Saat parkir sementara gunakan kendaraan besar dan sepeda motor. Harus mengikuti arah lalu lintas kendaraan. Hanya bisa parkir di tepi jalan. Jarak roda depan atau belakang dari tepi jalan atau tepi permukaan. Tidak boleh lebih dari 40 cm. Mari kita lihat berita ini sebagai referensi. Baiklah, ngomong-ngomong soal parkir. Kita semua tahu garisan kuning untuk parkir sementara. Garisan merah untuk larangan parkir. Pengemudi yang khawatir akan denda ini sebenarnya kadang melihat garisan putih sangat menggembirakan. Tapi jangan sampai nekat parkir di situ. Karena garisan putih memiliki aturan yang berbeda dalam jarak 5 cm. Seorang Bapak Liu di Taichung terkena denda karena ini. Mari kita lihat apa perbedaannya. Melihat di depan ada garisan putih. Mobil sedan langsung parkir di samping. Namun Anda mungkin tidak tahu
Parkir seperti ini, takutnya akan kena tilang. Mencari lokasi garisan putih ini, parkir di tepi dan melanjutkan mencari teman. Setelah kembali, ternyata mobil yang parkir di garisan putih itu telah ditilang. Di Taichung, Bapak Liu ini pergi ke kawasan Donghai. Takut parkir di garisan kuning atau merah akan ditilang oleh polisi. Jadi parkir dekat garisan putih, tadi sangka tetap ditilang oleh polisi dengan denda $900. Dia memiliki peraturannya 10 cm dan 15 cm. Dia bilang 10 cm tidak boleh parkir. Itu yang tidak kena tilang. Garisan putih sebenarnya dibedakan atas garisan putih 10 cm dan 15 cm. Garisan putih 10 cm merupakan garis lajur, sedangkan garis 15 cm adalah garis tepi jalan. Garis tepi jalan di luar garis boleh parkir. Sedangkan garis lajur, baik di luar maupun di dalam garis tidak boleh parkir. Jurnalis benar-benar mengukur dengan penggaris. Seperti ini, hanya ada garisan putih 10 cm. Itu adalah garis lajur yang tidak boleh diparkir. Garisan 15 cm disebut garis tepi jalan. Hanya di situ bisa parkir, sesuai dengan peraturan penitipan lalu lintas. Jika kendaraan parkir di dalam garis lajur atau melanggar garis putih, itu adalah pelanggaran. Tapi perbedaan 5 cm ini sangat sulit dibedakan dengan mata telanjang. Juga membuat pengemudi mengeluh. Apakah nanti harus membawa penggaris setiap keluar rumah? Serius, artinya harus membawa penggaris. Saat saya ingin parkir, harus ada 2 penggaris. Ini 10 cm, ini 15 cm. Saya rasa ini sangat tidak terbentang. Tidak tahu, tegang-tegang. Semuanya juga garisan putih. Perbedaannya hanya di 5 cm yang kecil ini. Publik juga tidak tahu. Namun polisi berkata, tilang garisan putih itu karena pengemudi mengambil alih jalur, mengganggu lalu lintas. Tapi bagi pengguna jalan, lain kali sebelum parkir, tetap harus lihat dengan jelas agar tidak kena denda. Jurnalis dari Taichung melaporkan. Mari kita lihat berita ini sebentar. Sekolah dasar terdekat selesai belajar. Sebuah mobil putih parkir di sebelah. Wanita bernama Chen yang mengendarai sepeda motor untuk menghindar, bertabrakan dengan bus besar. Jatuh, anjing dibawa ke dokter. Karena wanita itu setelah kejadian, menganggap kasus ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dilarang meninggalkan lokasi. Jadi polisi menjadikannya sebagai terkait ketika itu tidak melaporkan kepada polisi. Tidak meninggalkan kontak. Dianggap bersalah karena kelalaian menyebabkan kecelakaan. Dan dianggap bersalah atas kelalaian menyebabkan kematian. Masing-masing dijatuhi hukuman 6 bulan. Dan dicabut SIM. Tidak dapat diuji coba selamanya menurut informasi. Pengemudi tersebut saat itu mengendarai kendaraan antarjemput. Siap mengambil siswa. Tiba-tiba demi kenyamanan malah merenggut nyawa. Jurnalis mencatat tempat kejadian serupa. Sekitar pukul 4 sore. Pada waktu pulang sekolah banyak orang tua dan mobil antarjemput. Banyak kendaraan. Berdasarkan statistik polisi, dari tahun 108 hingga 110, di dalam garisan putih diperbolehkan parkir. Namun di luar adalah jalur sepeda motor. Tidak boleh parkir. Namun kendaraan parkir berjejer dapat ditemui di mana saja. Meskipun mereka berpikir, putusan ini melanggar prinsip proporsionalitas. Sebuah parkir yang sangat sederhana. Tapi, jika dia parkir di tempat yang tidak seharusnya, hasilnya akan berbeda. Jadi, semoga para peserta pelajaran nanti saat mengemudi di luar, saat parkir, kamu harus mencari tempat parkir yang baik, jangan sembarangan. Jangan berpikir hanya sebentar saja. Jika sial, nyawa bisa melayang seketika. Jadi kamu menyesal tidak ada gunanya. Selanjutnya, mari kita lihat langkah-langkah keselamatan yang harus diikuti. Membuka dan menutup pintu mobil. Keamanan yang lebih baik adalah prioritas utama. Lihatlah kaca spion, periksa kaca tengah. Lihat kaca spion kiri kedua. Putar badan dan lihat ke belakang ketiga. Pastikan tidak ada kendaraan. Keempat, pastikan ada celah aman untuk keluar dari mobil. Kelima, setelah memastikan aman, segera keluar dari mobil dan tutup pintunya. Di akhir pelajaran, mari kita lakukan sedikit tes. Ketika ada 6 jalur, jalan cukup lurus, tidak ada jalan masuk. Lampu merah dapat dipasang. Namun ada celah bagi penduduk setempat. Kendaraan bisa masuk dan keluar. Suatu hari terjadi kecelakaan mematikan. Jika kamu adalah penduduk setempat, bagaimana cara untuk memperbaiki ini? Pertama, turunkan batas kecepatan kedua. Pasang lampu peringatan berkedip untuk mengingatkan pengguna jalan ketiga. Lampu lalu lintas warna gelap untuk memecah arus kendaraan. Keempat, tambah kamera pengukur kecepatan kelima. Segera tutup pulau beton yang aman. Semuanya di atas itu. Terakhir, terima kasih atas perhatian Xu Yaoming.